Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semua. Sesuatu yang sangat membahagiakan buat saya. Kita baru sekali-kalinya bertemu di acara ini dengan representasi untuk pembelajaran kita, perkuliahan kita di laboratorium manufakturing DKI. Dan harapannya nanti kita ke depan bisa memiliki laboratorium semacam ini juga. Orang semuanya ada berapa orang? Tujuh orang. Seharusnya 8 ya? Ada 1 orang yang belum turun. Kemudian yang perlu kita ingat dalam masalah K3 itu apa dia katanya? Kesehatan dan keselamatan kerja atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang benar yang mana nih? Sering terbalik nih, sering terbalik. Kesehatan dan keselamatan kerja. Coba kita lihat ke atas. Jadi yang benar, yang baru adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kita selalu berpikir tentang keselamatan, tetapi sasarannya adalah kesehatan kerja. Tapi orang biasanya K3 itu selalu dibilang keselamatan kerja. Tidak salah, tapi sasarannya bagaimana tempat kerja yang baik itu adalah yang nyaman, yang sehat, ya kan? Maka pada suatu saat ketika kita mendapatkan tugas pada sebuah perusahaan, ketika di situ mengandung efek atau dampak yang kurang baik terhadap fisik kita, nanti kita akan mendapatkan waktu yang sangat terbatas dengan safety yang sangat ketat. Nanti ketika ada di manufakturing tertentu, misalnya di produk blok, ya, bloknya mobil yang begitu dicor. Kalau kita misalnya suatu saat harus ke Astra misalnya, kita makan di sana di tempat pengecoran, selalu pakai safety dan waktunya sangat dibatasi. Pekerjaannya 1 bulan geser ke tempat lain. Kenapa? Ketika diteruskan di sini, tidak lama muntah darah juga. Nah, dan terusnya ya banyak hal-hal yang apakah ada yang selalu nyaman? Ada posisinya aman-aman aja model di kantor. Tetapi ada juga yang beresiko. Sebuah contoh nih, saya pernah bersama-sama tim di unit traktor 2 bulan lebih hampir 3 bulan ya. Dan di sana ketika ke Timika, di sana sampai fuelnya saja, solarnya saja kan ada pemanasnya ya, karena beku kalau dipanasnya. Termasuk safety pada si operator maupun mekanik sendiri. 3 lapis celana jeans, 3 lapis dengan berbagai ukuran itu kalau kencing repot sekali. Belum lagi dalamnya celana pendek, celana jeans kan 3, mukanya ini keburu keluar. Nah, ini bisa dibayangkan. Nah, ketika perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain, ketika lewat darat ke bawah, itu lebih merepotkan, mengerikan dan namanya apa? Akhirnya bagaimana? Pakai kereta luncur. Kereta luncur itu tidak perlu nyari. Akhirnya apa? Ada uang takut. Pada saat itu tahun 2007, uang takutnya itu 50 ribu sekali meluncur. Jadi rupanya orang kalau dikasih uang 50 ribu takutnya enggak. Tetapi tentu saja lengkap safety-nya. Maka kita berpikir tadi kesehatan kerja. Siapa yang menciptakan itu adalah manajemen. Terus kemudian
keselamatan tentu saja semua harus safety, karena kecelakaan kerja itu ada sebabnya, ya kan? Ada sebab-sebab yang mendahului. Contoh, ketika Anda jalan misalnya langsung terus silakan operasikan mesin itu tanpa dibantu, yang terjadi ya nggak terkaruan. Kenapa? Belum menguasai. Ketika kita tidak menguasai sesuatu, kemudian kita coba-coba mengoperasikan, ya nggak terkaruan. Ya belum bisa bawa mobil, dikasih mobil ya pasti nabrak lah. Maka harus memang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap kedua peralatan. Semua peralatan, baik palu pun kan harus dirawat. Ada perawatan bagaimana? Itu setiap pasang paku, pakunya itu selalu lompat. Kenapa? Apakah tangannya yang salah, tangannya yang bengkok, atau perawatannya yang nggak benar? Ketika palu saja bentuknya jembung dari kaki bagus, ya pasti lompat pakunya. Maka tentu saja harus dirawat. Oke, ini sekedar gambaran sekilas saja supaya pertemuan kita ini bermakna, walaupun hanya singkat. Dan pada kesempatan ini saya minta untuk berfoto. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, atau sudah cukup saja? Cukup. Saya rasa sudah jauh lebih paham. Tentu saja K3 ini melekat kepada diri kita, kepada sistem manajemen yang ada, dan itu bukan sekedar teori itu pelengkap, tapi yang utama. Percuma saja kita K3 nilainya 100, tapi ketika kerja baru kerjanya sudah kecelakaan. Jangan sampai itu terjadi. Yang mengkhawatirkan itu banyak begitu. Kadang-kadang sampai memanggil untuk sertifikasi K3 itu expert, ngambil dari luar negeri. Satu kali untuk sertifikasi 8 sampai 10 juta. Hebat begitu. Tapi ketika bekerja kecelakaan, berarti nggak bermakna. Kenapa? Kembali pada diri kita sendiri. Nah, maka itu sering dalam sebuah perusahaan ditulis zero accident. Jangan sampai terjadi sebuah insiden gara-gara perilaku kita yang nggak benar. Jangan mengoperasikan sesuatu ketika kita tidak menguasai. Maka sebelum bawa mobil dan naik kan cek dulu ini bagaimana, ini apakah semua fungsi dengan baik atau tidak. Nah, ketika tidak, mana-mana unsur yang mengandung bahaya udah kita lihat dulu. Ketika oke, semua oke, aman tak itu. Nah, selalu seperti itu langkahnya. Kemudian perhatikan juga, karena kecelakaan itu bukan terjadi pada diri kita sendiri, tapi pada orang di sekitar kita. Jangan sampai kita aman, orang bahaya. Contoh, pasang bawa kayu dari dulu. Pas kita kuat-kuat, tangan yang saya nggak tahu pingsan. Kepala lalu hilang. Nah, ini kita melempar. Membayangkan kaki Anda kaki dan Anda yakin jauh lebih tahu. Tapi mungkin itu. Terima kasih. Dan berikutnya kita